Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua dan kali ini gue pengen preview nih. Gue pengen bikin preview tentang UEFA Women's Euro 2022. Nah ini Piala Eropa Wanita yang bakal digelar di Inggris mulai besok ya, tanggal 6 Juli. Jadi buat teman-teman yang mungkin rindu hiburan sepak bola, mungkin kan tayangan sepak bola, ini bisa jadi alternatif karena eh, liga-liga di Eropa kan juga belum mulai kan, preseason aja baru mulai kan, ada beberapa klub juga yang belum preseason bahkan kan. Jadi kalau memang kalian pengen butuh tontonan, ini bisa jadi tonton buat kalian nih. Ini jadi Piala Wanita ini di Inggris itu mulai tanggal 6 sampai 31 Juli, jadi hampir sebulan ya, hampir sebulan turnamen ini diadakan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, eh, kalau setiap Piala Eropa Wanita itu nih gue kasih tahu bahwa eh, diikuti oleh 16 negara ya. Jadi diikuti oleh 16 negara dan eh, di turnamen ini bisa dibilang bakal menjadi yang terbesar sepanjang pergelaran Women's Euro, karena gue pun juga sebagai seseorang yang baru mengikuti perkembangan sepak bola wanita, jujur gue nggak ngikutin sama sekali UEFA Women's Euro edisi sebelumnya ya. Gue cuman istilahnya gue cuma tahu sekilas sekilas aja. Tapi di turnamen ini mungkin pertama kalinya gue bakal cover ya, gue bakal lebih banyak cover putar turnamen ini, karena ini bisa dibilang karena bisa dibilang adalah turnamen UEFA Women's Euro yang paling terbesar sepanjang sejarah lah. Jadi hype-nya begitu tinggi sekali. Terakhir gue dengar kabar bahwa 500.000 tiket sudah terjual untuk pagelaran kali ini ya. Meskipun ya mungkin memang stadionnya memang nggak penuh ya, cuman at least ada atensi berlebih lah sekarang. Nah, animonya udah mulai cukup besar ya untuk pertandingan sepak bola wanita ya. Jadi di pagelaran tahun ini ada 16 tim, 16 negara yang berpartisipasi. Sekedar mengingatkan bahwa di edisi sebelumnya di 5 tahun lalu, oh ya btw, UEFA Euro ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Ini kenapa 2022 ya, karena covid ya, jadi harusnya diadakan tahun 2021, 4 tahun setelah di 2017 ya. Tapi karena covid akhirnya diundur, karena olimpiade dan euro waktu itu juga diundur ya, jadi tahun lalu kan 2021, jadi ada ini ikut diundur. Tapi pasti tidak mengurangi gegap gempita turnamen ini ya. Jadi sekedar mengingatkan bahwa di 2017 tuan rumahnya adalah Belanda dan juaranya adalah Belanda, di mana Belanda untuk pertama kalinya menjadi juara ya di Women's Euro ya. Waktu itu pelatihnya masih ditangani oleh Sarina Wiegman yang sekarang melatih timnas Inggris tuan rumah ya, yang bakal bersaing di grup A bersama Norwegia, Austria dan Irlandia Utara. Nah, Inggris sendiri memang sekarang bisa dibilang ada salah satu favorit ya, karena saya mereka main di kandang sendiri. Mereka juga diisi pemain-pemain, ini gabungan ya, ada pemain-pemain muda dan pemain senior ya, yang hampir semuanya main di Liga Inggris ya, kecuali kalau nggak salah ada 3 orang ya, ada 3 orang yang main di luar negeri. Duanya itu pun baru bakal main musim depan ya. Jadi ada Georgia Stanway itu main di Manchester City sebelumnya, sekarang dia pindah ke Bayern Munchen. Lucy Bronze yang sebelumnya main di Manchester City juga pindah ke Barcelona. Dan Rachel Daly ya masalah ya, itu main di Liga Amerika Serikat itu. Klubnya namanya Houston Dash. Nah, bisa dibilang Inggris ini adalah favorit ya, favorit juara, karena selain tuan rumah, terus materi main mereka juga bisa dibilang salah satu yang terkuat lah di tahun ini kan. Belum didukung pelatihnya sendiri yang udah berpengalaman membawa gelar juara Euro. Gua rasa sih Inggris bakal lolos dengan, gua pikir sih Inggris bakal lolos ya dengan, gua nggak bilang dengan mudah juga, mungkin akan ada perlawanan dari Norwegia dan Austria. Tapi gue rasa Inggris bakal lolos sebagai juara grup ya. Ini prediksi gue, Inggris bakal jadi juara grup. Kalau untuk runner up-nya rebutan nih. Jadi antara Norwegia atau Austria. Norwegia ini bisa dibilang salah satu tim tradisional juga di sepak bola wanita ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Norwegia itu selalu lolos di
ajang UEFA Women's Euro dan FIFA Women's World Cup. Jadi Piala Eropa dan Indonesia tuh selalu lolos sejak edisi pertama banget sampai sekarang ini ya. Jadi mereka tuh nggak pernah absen setiap major turnamen. Beda kayak tim cowoknya ya, yang meskipun udah diperkuat Erling Haaland tapi mereka belum bisa lolos lagi ya setelah terakhir tahun 98 Piala Dunia di major turnamen. Kemudian kalau Austria sendiri ada sebenarnya tim kuda hitam ya. Jadi Austria ini kedudukan kedua mereka. Eh, Kemarin sih pas lawan Inggris ya, udah pernah lawan Inggris juga, itu bisa merepotkan Inggris ya, meskipun akhirnya kalah juga. Cuman Inggris juga menangnya nggak mudah ya lawan Austria ya. Jadi kekuatan Austria sendiri adalah kolektivitas tim di mana banyak pemainnya yang main di Liga Jerman ya, main intinya main di Liga Jerman. Jadi mereka secara kultur Jerman banget ya. Jadi bisa dibilang permainan antara timnas Austria dan timnas Jerman itu mirip. Terus juga pelatihnya juga adalah mantan asisten di Euro 2017 ya kalau nggak salah. Mantan pemain juga namanya Irene Furman ya kalau nggak salah. Irene Furman, jadi dia sudah paham betul kekuatan tim ini, seluk beluknya seperti apa, pemain-pemain yang dibawa seperti apa. Yang satu lagi Irlandia Utara ya, itu debutan. Gua rasa sih lolos ke Euro aja tuh udah bersyukur ya bagi mereka, istilahnya lolos ke Euro aja udah satu prestasi. Dan gue tidak berharap banyak tim ini bisa berbicara lebih jauh ya. Ya syukur-syukur nggak jadi bahan pembantaian, tapi gue rasa bakal tersingkir lah di fase grup. Bukan maksudnya meremehkan, tapi dengan materi pemain juga yang istilahnya nggak sementereng tiga kompetitor yang lain ya. Jadi dari grup A sendiri ada Inggris ya yang juara grup. Gua rasa meskipun nanti Inggris dapat perlawanan dari Norwegia dan Austria, bakal tetap lolos sebagai juara grup. Faktor mental ya, atau mental karena sendiri. Terus juga Sarina Wiegman udah mulai menunjukkan kapabilitasnya, udah bisa meramu tim ini, jadi chemistry-nya dapet lah, nggak kayak tim-tim Inggris sebelumnya. eh karena Inggris ini sama kayak di cowoknya pun juga banyak orang yang menjagokan ini juara itu juara gitu kan di banyak turnamen, tapi ujung-ujungnya flop gitu kan. Tapi gue rasa ini bakal berbicara banyak ya di Euro ini. Kalau untuk runner up gue prediksi Norwegia sih ya yang bakal menemani Inggris, karena bagaimana Norwegia tim tradisional, mereka punya sejarah di sepak bola wanita, mereka sudah punya tradisi. Jadi kalau masalah mental, Norwegia masih di atas Austria dan Irlandia Utara. Kan mungkin bisa di atas Inggris juga ya. Jadi kalau dari gue Inggris dan Norwegia dari grup A ya. Di grup B sendiri ada Jerman, ada Spanyol, terus ada Denmark yang merupakan runner up tahun lalu. Sorry, runner up edisi lalu ya di 2017, hanya kalah dari Belanda. Dan tim kuda hitam Finlandia. Yang Finlandia ini setelah 9 tahun mereka lolos lagi ya ke Women's Euro. Jadi kalau bisa dibilang grup juga grup keras ya. Ini grup istilahnya bukan grup neraka lagi ya. Ini udah grup apa ya? Udah grup apa ya istilahnya? Grup jahanam lah istilahnya. Ini kalau grup neraka ini udah grup jahanam karena ini keras banget grupnya. Jerman seperti Jerman bagian belum tahu teman-teman, Jerman ini adalah pemegang rekor ya, gelar terbaik sepanjang sejarah di UEFA Women's Euro dengan 8 gelar. Emang beberapa tahun terakhir ini mereka menurun ya, tapi Jerman tetaplah Jerman ya. Sama seperti cowoknya, mereka juga satu kekuatan terbesar superior di sepak bola Eropa. Sementara Denmark ya, Denmark ini juga tim kejutan ya. Kemarin bisa sampai runner up di Women's Euro 2012. Sayang di FIFA Women's World Cup 2019 mereka gagal lolos ya. Kalah juga playoff lawan Belanda. Jadi Belanda ini bisa dibilang jinxnya Denmark ya. Terus ada Spanyol nih. Spanyol ini mulai menunjukkan progres nih, karena beberapa tahun sebelumnya tuh Spanyol tuh makanya nggak kedengeran namanya di sepak bola wanita. Baru sekarang setelah Barcelona juara Liga Champion ya kan, terus juga Spanyol pertama kali ya lolos ke World Cup itu kalau nggak salah tahun 2015 ya. Nah itu mereka mulai menanjak performanya. Pagi juga mereka ada pemain terbaik dunia saat ini bisa dibilang ya, bisa dibilang pemegang Ballon d'Or Women tahun lalu, yaitu Alexia Putellas. Ini bahaya nih buat tim-tim yang lain. Denmark juga ada ini sih, ada Pernille Harder ya.
Denmark ada Pernille Harder. Jerman, kalau Jerman bisa bilang merata, skuadnya bener-bener istilahnya stand outnya bareng-bareng gitu loh, stand outnya bareng-bareng, jadi susah nih menentukan siapa key playernya ya. Karena mereka main kolektivitas dari dulu sampai sekarang, spirit Jerman mah nggak pernah padam ya. Finlandia tim kuda hitam bisa dibilang, bisa berpotensi merepotkan ya. Tapi kalau gua rasa yang bakal lolos dari grup ini, eh gue pilih Jerman sih. Jerman juara grup dan Spanyol runner up grup ya, karena didukung faktor pemain mereka yang Jerman gak begitu buruk ya, cuman memang agak timpang kualitasnya sekarang karena banyak yang dibawa pemain muda sebagai cadangan, mesinnya cuma sedikit, tapi masih bisa merepotkan. Cuman bagi gue Jerman Spanyol lah yang lolos sebagai juara grup, karena Spanyol, ya Spanyol meskipun lagi merangkak ya, tapi mereka udah mulai menunjukkan taji. Gua rasa bisa melangkah lebih jauh ya di Euro ini. Jerman pasti mereka lolos babak selanjutnya, minimal sampai perempat final lah, itu mereka udah lolos ya, itu udah ini lah, udah apa namanya, udah template-nya lah. Di grup C ada juara edisi sebelumnya, Belanda ya, ada juga tim tradisional Swedia, ada juga Swiss ya, dan Portugal. Nah, Portugal ini menarik ya, karena seharusnya Portugal ini tidak lolos ya, karena mereka kalah playoff lawan Rusia. Cuman karena Rusia di suspend UEFA, di banned, akhirnya nggak boleh ikut turnamen tahun ini. Akhirnya menggantikan adalah Portugal yang kalah di playoff ya. Jadi Portugal juga sebenarnya seharusnya, ini kasusnya sama kayak Denmark di Euro 92 ya, di mana Denmark waktu itu kalah playoff Yugoslavia karena perang, akhirnya disuspend UEFA, akhirnya Denmark menggantikan, Denmark bisa juara Euro. Tapi bagi gue Portugal nggak ada kesempatan untuk juara Euro kali ini, karena kalau dari grup C sendiri tetap Belanda dan Swedia lah. Bisa di, kalau kalau sih kalau misalkan juara grup Swedia, karena Swedia ini, ya Swedia adalah pemegang medali perak ya Olimpiade 2020 ya tahun lalu, dan juga terakhir main di Piala Dunia Wanita mereka sampai peringkat ketiga ya. Jadi Denmark gua rasa bakal juara grup. Belanda gua posisikan runner up, karena Belanda ini semenjak ditangani pelatih baru bernama Mark Parsons ya, itu dari Inggris, penampilannya bisa dibilang kurang meyakinkan lah. Mungkin mereka masih dalam masa transisi sejak tinggal Sena Wickman, tapi meskipun belum pernah kalah, tapi pemain mereka agak naik turun ya. Jadi bisa dibilang Belanda ini head to head mungkin sama Swedia ya, karena Swiss sama kalau Portugal udah pasti nggak ada kesempatan. Skuadnya juga lebih banyak dari pemain lokal, bukan meremehkan, tapi pemain lokal di apa, liga lokal di Benfica aja koefisiennya masih kecil lah di UEFA. Jadi kurang pemain di liga luar. Jadi bagi gue apa ya, ini juga kesan kedua mereka kan, jadi mungkin kalau mereka belum sebanyak tim-tim lain. Swiss bisa mengejutkan, tapi gue rasa Swiss tetap tidak lolos ya, karena kualitas squadnya memang masih mengandalkan beberapa pemain senior kayak Ramona Bachmann dari PSG dan Anna Madia Sungosevic main di Barcelona, tapi bagi gue kurang meyakinkan aja lah. Jadi Swedia sama Belanda juara grup dan anak grup, itu prediksi gue ya di grup C. Di grup D ada Perancis, Italia, Belgia dan Islandia. Nah, Perancis tuan rumah Piala Dunia Wanita 3 tahun sebelumnya, masih tangani oleh pelatih yang sama, Corinne Diacre, dan pelatih ini sempat mengundang kontroversi ya, karena banyak sekali tidak memanggil pemain senior untuk turnamen kali ini. Katanya sih ada masalah lah dengan pemain senior ini, tapi sekarang mereka datang dengan mengandalkan lebih banyak pemain muda, termasuk Marie Antoinette Katoto, ini top skor sepanjang masa Paris Saint-Germain Feminin, yang secara mengejutkan kemarin nggak dipanggil pas Piala Dunia Wanita di 2019 ya. Ini bakal jadi major pemain pertamanya. Dia pasti membuktikan bahwa dia bisa menjadi andalan timnas Prancis di masa kini sampai masa depan ya. Jadi bisa dibilang ini adalah turnamen yang tunggu-tunggu oleh Katoto. Italia Italia juga sama kayak Spanyol, mulai menunjukkan progres. Piala Dunia Wanita terakhir 2019 mereka bisa sampai perempat final. Kalau untuk Belgia dan Islandia, Belgia ini kesulitan kedua mereka sepanjang sejarah UEFA Women's Euro. Uh, Belgia gua rasa nggak kayak timnas cowoknya, mungkin mereka kurang bisa bicara baik kali ini karena squad mereka juga nggak kayak Prancis atau Italia. Islandia bisa mengejutkan karena Islandia sekarang ada baik pemain muda dipadu dengan beberapa pemain senior kayak Sarah Biro Punazutir, kaptennya yang baru kembali dari cuti melahirkan, udah bisa juara Liga Champions lagi bersama Lyon.
Tapi bagi gue yang lolos dari grup D ini Prancis dan Italia ya. Pas sebagai juara grup, kita sebagai runner up. Kalau Islandia bisa mengejutkan, tapi gue rasa apa ya istilahnya, skuadnya tidak cukup mumpuni lah untuk menghadang Italia dan Prancis ya. Jadi dari grup A ada Inggris, Norwegia, grup B ada Jerman, Spanyol, grup C ada eh, Swedia dan Belanda, dan grup D ada Prancis, Italia. Itu prediksi gue ya. Yang menarik di sini bahwa ada satu fakta lagi bahwa kebanyakan timnas yang ikut bertanding di turnamen edisi kali ini kebanyakan memakai pelatih kepala pria ya. Jadi dari total 16 negara hanya 6 negara yang memakai pelatih wanita. Itu pun salah satu negara pelatihnya pelatih asing ya, yaitu Inggris ya. Inggris pakai Sarina Wiegman dari Belanda, Australia ada Irene Furman, Prancis ada Corinne Diacre, Italia ada namanya Milena Bertolini, Jerman memakai Martina Voss Tecklenburg, dan satu lagi itu Finlandia memakai pelatih Swedia bernama National. Jadi sorry, dua ya. Jadi 6 negara, dua pelatih itu berasal dari luar negara tersebut. Ini menandakan bahwa sepak bola meskipun itu di wanita itu masih dikuasai pria, harusnya negara-negara di Eropa atau bahkan negara-negara di dunia mungkin ya, itu beri kesempatan kepada pelatih kepala wanita ya. Jadi kalau misalkan eh, pria, maksudnya kalau misalkan pria melatih wanita lagi gitu loh, maksudnya kapan pelatih-pelatih wanita ini akan berkembang? Ujung-ujungnya mereka cuma jadi asisten pelatih, mentok-mentok kan, terus mereka cabut jadi pelatih tim junior atau gimana. Tapi ketika kesempatan melatih timnas senior, karena menganggap bahwa kurang kompetitif gitu ya pelatih wanita ya, harusnya dihilangkan stigma itu, kasihlah mulai kesempatan kepada pelatih-pelatih wanita supaya banyak pelatih-pelatih itu yang berkembang gitu loh, jangan cuma stuck di situ-situ aja ya. Makanya salut dia untuk 6 negara tadi bisa meng-hire pelatih pelatih wanita ya, pelatih wanita. Semoga di kedepannya banyak klub-klub di Eropa, negara-negara di Eropa, bahkan di dunia yang menggunakan pelatih wanita, karena sepak bola ini bukan cuma olahraga pria ya. Jangan apa, jangan soal stigma buat sepak bola itu hanya untuk pria. Wanita pun juga bisa di pemainnya pun pelatihnya ya. Bisa apa namanya, bisa mencapai tingkat tertinggi. Tiga edisi terakhir FIFA The Best Women's Coach itu yang menang Women's loh. Jadi jangan dikesampingkan ya Women's itu ya. Jadi ya gue berharap sih banyak pelatih-pelatih wanita yang dikasih kesempatan lebih lah ya untuk jadi pelatih. Itu aja dulu ya kali ya. Jadi lagi itu adalah preview UEFA Women's Euro. Kalau untuk juara sendiri, gue menjagokan Inggris ya, karena Inggris ini tadi seperti gue bilang faktornya banyak. Gue rasa Inggris yang bakal melangkah jadi juara grup, tapi itu prediksi awal. Semoga nanti kenyataannya baik yang salah ya, biar lebih seru. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Semoga video ini selain menghibur kalian dapat juga memberikan edukasi, dan dapat juga mengedukasi, dan juga memberikan ilmu baru lah, maksudnya pengetahuan baru tentang sepak bola. Karena bukan cuma pria loh, wanita juga bisa main bola loh. Oke ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.